Nyaris jadi Kapolri, 9 jenderal ini malah tersandung hukum hingga dibui. Pangkat jenderal di institusi penegak hukum tidak menjamin seseorang bebas dari jerat hukum. Jika terbukti bersalah, mereka harus tinggal di balik jeruji besi atau dijatuhi sanksi. Nah, siapa sajakah para jenderal yang pernah tersandung kasus? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini catatan tentang jenderal-jenderal yang pernah terlibat kasus hukum maupun pelanggaran kode etik. 1. Brigjen Didik Purnomo. Jenderal yang pertama adalah Brigjen Pol Didik Purnomo. Ia adalah jenderal 1 bintang yang terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. Saat itu, Didik Purnomo masih menjabat sebagai Wakil Korps Lalu Lintas Polri. Didik disebut ikut menikmati duit senilai 50 juta rupiah. Jenderal bintang 1 ini dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menerima vonis 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Didik untuk membayar uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. 2. Irjen Verdi Sambo. Kasus terbaru tindak pidana yang dilakukan Jenderal Polisi aktif melibatkan Inspektur Jenderal, Irjen, Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri ini ditetapkan tersangka pembunuhan dalam kasus Brigadir J. Gilanya lagi. Sebelum jadi tersangka, Verdi Sambo sempat membuat skenario palsu. Namun, publik melihat kejanggalan dari skenario tersebut, sehingga kasus ini menyita perhatian masyarakat, hingga akhirnya Polri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka belum lama ini. Verdi Sambo disangkakan pasal 340 subsider pasal 338 Jo 5556 KUHP terkait kematian Brigadir J. Ancaman hukuman yang menanti Sambo adalah hukuman mati atau penjara 20 tahun. Motif pembunuhan masih belum diketahui. Saat ini, penyidikan sedang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Polri. 3. Kombes Budi Herdi Susianto. Pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022 ini, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto alias BHS kini telah resmi menjalani penempatan khusus, Patsus, terkait kasus Irjen Verdi Sambo. BHS dipenjarakan di Mako Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu diduga melanggar etik terkait penyidikan tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau yang akrab disebut sebagai Brigadir J. Semenjak konferensi pers awal di Polres Jakarta Selatan banyak kejanggalan-kejanggalan sehingga terkesan ada kesengajaan yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Tim Inspektorat Khusus atau Irsus telah memiliki bukti yang kuat menyatakan bahwa Kombes Budi Herdi diduga melakukan pelanggaran di kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang menyeret Irjen Sambo CS. 4. Irjen Napoleon Bonaparte. Kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra melibatkan 3 jenderal polisi, salah satunya Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini menerima suap $370.000 AS dan $200.000 Singapura, yang diperkirakan sekitar 7,23 miliar rupiah dari Joko Chandra. Napoleon Bonaparte dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Ketika menjalani masa tahanan, Napoleon kembali melakukan tindak pidana. Dia didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap MKC, tersangka kasus penistaan agama. Penganiayaan ini dilakukan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Agustus tahun 2021. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama 1 tahun. 5. Brigjen Prasetyo Utomo. Yang kelima ada Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Ia diketahui turut membantu koruptor Joko Chandra bolak-balik Indonesia dengan menghapus Red Notice miliknya. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta pemalsuan surat dalam kasus Joko Chandra tersebut. Prasetyo menerima $100.000 Amerika Serikat sebagai suap penghapusan Red Notice Joko Chandra. Dia dijatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 lalu. Adapun pada tanggal 12 April tahun 2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengurangi masa tahanan Prasetyo menjadi 2,5 tahun untuk kasus surat palsu. Sedangkan dalam kasus korupsi, ia tetap menjalani masa tahanan sesuai vonis awal. 6. Komjen Susno Duaji.
Jenderal ke-6 ada Komisaris Jenderal, Komjen, Susno Duaji. Ia sempat digadang sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri. Namun, karirnya di kepolisian harus redup saat muncul beberapa skandal yang melibatkannya. Tahun 2011 lalu, dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus, yakni menerima suap 500 juta rupiah untuk percepatan penyidikan kasus PT Salma Arawana Lestari, SAL, serta korupsi senilai 4,2 miliar rupiah dana pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008. Atas perbuatannya, Susno divonis 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Ia juga harus memberikan uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah. 7. Irjen Joko Susilo. Inspektur Jenderal Irjen Joko Susilo terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011. Dia terbukti melakukan tindak korupsi dengan kerugian negara mencapai 121 miliar rupiah pada proyek bernilai total 200,56 miliar rupiah itu. Jenderal Bintang 2 ini juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 periode, tahun 2003 sampai tahun 2010 dan tahun 2010 sampai tahun 2012. Atas kasusnya tersebut, mantan Korps Lalu Lintas Polri itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, membayar uang pengganti 32 miliar rupiah, serta mencabut hak politik Joko Susilo. 8. Komjen Suyatno Landung. Pada tahun 2006, Komisaris Jenderal, Komjen, Suyitno Landung terbukti melakukan tindak pidana korupsi kala menerima suap 1 unit mobil Nissan X-Trail saat menangani kasus pembobolan Bank Negara Indonesia. Diketahui, pembobolan BNI dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu dengan melakukan pencarian letter of credit menggunakan dokumen fiktif ke Bank BNI 46 senilai 1,7 triliun rupiah pada kurun tahun 2002 sampai tahun 2003 silam. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Atas tindakannya, Suyitno menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda 50 juta rupiah. 9. Brigjen Samuel Ismoko. Brigadir Jenderal Samuel Ismoko turut tersandung dalam kasus yang sama dengan Suyitno Landung. Dia dituding telah memberikan keistimewaan yang membantu pelaku kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, BNI, Adrian Waworuntu, sempat kabur. Kala itu, dia merupakan salah satu penyidik dari kasus pembobolan Bank BNI tersebut. Ismoko dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah 10 travel check senilai 250 juta rupiah. Akibatnya, dia dijatuhi vonis 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2006 lalu.